Kalau orang berhutang itu dia tunduk sama yang tukang ngutangi. Kayak kita jangan gampang-gampang berhutang. Terpanjang dalam Al-Quran itu mengatur tentang hutang kalian mati kecuali dalam keadaan hal-hal baik itu perlu diwariskan supaya dia tidak. Kenapa penindasan itu disebut setelah hutang? Ya karena ya kalau kita namanya muslimin maka tidak pantas kita tidak tunduk, tidak patuh ya. Tidak tunduk, tidak patuh. Jadi tunduk dan patuh. Itu juga sebabnya tuntunan Allah dinamakan din. Kata din itu mengandung kata tunduk dan patuh. Din. Sama akar katanya dengan dain. Dain itu artinya hutang. Ya. Kalau orang berhutang itu dia tunduk sama yang tukang ngutangi. Ya, makanya kita jangan gampang-gampang berhutang ya. Jangan gampang-gampang berhutang. Kalau Rasulullah SAW itu mendoakan na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, saya berlindung padamu dari ghalabatid dain, dari dominannya hutang, wa qahrir rijal, dan penindasan orang-orang. Kenapa penindasan itu disebut setelah hutang? Ya karena kalau kita banyak hutang itu biasanya ditindas ya. Coba bapak-bapak kalau sama tetangganya berhutang misalnya banyak ya, enggak berani macam-macam ya. Jadi kata dain hutang itu menunjuk kepada makna tunduk patuh. Maka bukannya tidak boleh berhutang ya, kita namanya kehidupan kita di dunia, bahkan ayat 181 dari suratul Baqarah ya, ayat yang terpanjang dalam Al-Qur'an itu mengatur tentang hutang piutang. Artinya apa? Boleh berhutang. Ya, boleh hutang pribadi atau secara keluarga berhutang kepada keluarga yang lain dan seterusnya itu boleh ya, dengan pengaturan-pengaturan, tetapi dengan batasan. Jangan kemudian membuat kita kehilangan harga diri kita ya. Jangan. Qala aslamtu lirabbil alamin. Nah, kemudian terakhir wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, dan telah berwasiat ya, biha dengannya, yaitu dengan tauhid itu Ibrahim banihi ya, kepada anak-anaknya, wa Yaqub, dan demikian pula Yakub telah berwasiat. Wasso itu masdarnya tausiah ya. Makanya hanya di Indonesia ceramah itu namanya tausiah. Kalau mau di Saudi, mau di Mesir tidak ada nama tausiah itu ya. Namanya itu kalimah atau muhadharah, yaitu atau mau'izah hasanah. Tapi tausiah itu hanya di sini tuh. Ya, tausiah. Karena tausiah itu, bapak-bapak saudara, itu biasanya disampaikan oleh orang yang kalau manusia ini ya, orang yang dihormati, entah itu guru, entah itu orang tua, pada saat akhir hayatnya. Ya. Jadi kalau ada ustadz bertausiah itu dia mengumumkan bahwa dia sudah di akhir-akhir gitu ya. Itu agak-agak rawan itu ya. Wawassa biha, berwasiat Nabi di ujung hayat beliau ya. Jadi kira-kira kita gambarkan seperti orang tua panggil anak-anaknya, Ismail sini, Ishak, sini kalian nih, saya pesan, kira-kira gitu. Apa pesannya? Biha, yaitu untuk menjaga tauhid itu. Wa Yaqubu, demikian pula Yakub, cucu dari Nabi Ibrahim, berpesan yang sama kepada anak-anak cucunya ya. Siapa anaknya Yakub? Yusuf ya, Bunyamin dan macam-macam, itu ada beberapa belas itu. Apa pesannya? Ya bani ya innallaha astafa lakumuddin, duhai putra-putraku, wahai keturunanku, sesungguhnya Allah telah memilihkan kepada kalian agama ya, agama yang hak. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, yaitu tunduk patuh membawa tauhid itu. Bapak-bapak saudara sekalian, di dalam ayat terakhir ini Allah Subhanahu wa taala memberi suatu panduan kepada kita ya. Dan juga sekaligus pengingat.
Ayat ini memberi suatu perspektif ya, pemahaman kepada kita bahwa hal-hal baik itu perlu diwariskan supaya dia tetap hidup. Ada hal yang baik, tapi dia lupa diwariskan, tidak diajarkan, tidak dipelihara, tidak diamalkan, mati dia. Makanya Nabi Ibrahim ini tahu persis ya, bahwa ajaran kebenaran itu harus dia wariskan kepada anak cucunya. Ya. Inilah esensi dari pendidikan. Jadi pendidikan itu bukan naqlul ma'lumat, bukan proses memindahkan informasi, ya. Memindahkan informasi, tapi taurisul qiyam kalau kata ulama, mewariskan nilai. Jadi pendidikan itu bukan sekedar 2 tambah 2 sama dengan 4 ya nak ya. Itu ngajar namanya, ngajar biasa, ngajar matematika. Tapi pendidikan adalah pewarisan nilai. Inilah Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita tentang esensi pendidikan dalam doa beliau, dalam wasiat beliau, dalam pesan beliau kepada anak, cucu dan keturunan.